By the way, apa ibumu tidak pernah mengajarimu cara mengasingkan ikan? Ikan asin harus digantung di jendela, dijemur sampai kering sebelum diasinkan. Bau amisnya ini? Bau banget. Sudah paham, Bu. Pak Tua, lihat gedung seberang, apa yang digantung di sana? Kelihatan seperti hantu gantung diri. Bu, kan kamu yang suruh gantungnya, biar cepat kering. Sebelah itu rumah kosong, gantung apa aja sih? Cepat berikan ramuan peluang hamil ini pada Baiwei, suruh dia minum. Pak, kita memberi obat pada Baiwei. Bagaimana kalau terjadi masalah? Ini hormon pertumbuhan loh, biasanya dipakai untuk babi. Tubuhnya lemah sekali kayak kecambah. Kalau tidak pakai obat kuat, bagaimana dia bisa menanggung tugas meneruskan keturunan? Kau kira punya anak laki-laki semudah itu? Guru besar sudah berkata, orang yang gemuk lebih mudah punya banyak anak. Ini cara kuno, paham tidak? Aku cuma takut kalau sampai menewaskan orang, nanti berdampak pada Yunfen. Sudah menikah 5 tahun, cuma lahir seorang anak perempuan. Kalau sampai menewaskan orang, itu masih lebih baik daripada putusnya garis keturunan keluarga He. Putus di tangan perempuan macam ini, aku tidak mau malu seperti itu. Pergi, cepat pergi. Baik. Baiwei, minum dulu suplemen ini. Ini aku dan ayahmu minta dari dokter terkenal di kampung halaman. Dirakit khusus, diminum nanti bisa cepat punya anak. Kenapa masih diam saja? Cepat minum. Oke. Bu, obat ini agak panas. Aku tunggu selesai mengasinkan ikan baru minum. Untuk menambah nutrisi tubuhku, kalian mana mungkin sebaik itu? Tidak tahu aturan. Kurangi dia makan 2 hari dia akan tunduk. Bawa mereka keluar. Bagaimana hubunganmu dengan Sunduo? Kalau keluar, lebih murah hati soal uang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tenang saja, beberapa waktu lagi kita sudah bisa memegang cucu laki-laki. Bagus, bagus. Makan lebih banyak. Suplemen sebaik ini, biar kalian yang nikmati saja. Ayah, Bu, makan yuk. Kenapa sup hari ini ada bau aneh? Ah, ikan hari ini masih segar, aku tidak tambah banyak bumbu. Jadi mungkin baunya agak amis. Ambilkan tehku, aku mau berkumur. Pak, cepat lihat. Di seberang, kelihatan ada orang digantung. Dan bajunya itu, kayaknya baju Yunfen kita. Cuma sehelai baju doang. Ngapain teriak-teriak macam itu? Mungkin ikan asin orang lain yang dijemur. Tapi Yunfen sudah 3 hari tidak pulang. Telepon juga tidak diangkat. Apa dia benar-benar terjadi sesuatu? Coba lihat. Pak, Ada apa lagi? gedung seberang itu kosong, gak ada yang tinggal. Mana ada orang? Pasti Mama salah lihat. Mending kita duduk makan dulu. Masih aja ngomong gak penting. Kalau Yunfen kenapa-napa, kamu yang bawa sial. By the way, kamu sembunyikan apa dari kami? Masa sih? Kalau Mama Papa mau lihat, ayo kita pergi bersama. Ayo. Baunya kayak ular mati busuk di selokan. Cepetan periksa. Kalian siapa? Mau apa di rumahku? Ini rumahmu? Rumah ini sebelumnya kosong terus. Aku baru pindah beberapa hari lalu. Ada perlu?
Kami lihat ada sesuatu digantung di dalam rumahmu. Itu baju. Baju? Darah? Lihat, ada darah di lantai. Jangan takut ini. Pisau. Dia bawa pisau. Kamu? Pasti kamu yang bunuh Yunfen. Yang digantung di dalam itu Yunfen. Lapor polisi. Cepat lapor polisi. Aku ngerti apa yang kalian omongin. Aku gak kenal Yunfen. Ini darah ikan. Aku lagi nelangsa ikan. Lihat. Iya, MA. Aku baru ingat. Ini Mas Chen, jualan ikan di pasar. Bau amis itu pasti bau ikannya. Gak mungkin. Pasti kamu yang bunuh Yunfen. Aku lihat baju anakku. Kamu ini? Kamu sekutu dia, ya? Apa kalian yang bunuh anakku? MA, kalau Mama curiga Yunfen jadi korban, mending kita masuk lihat. Mas Chen, boleh kami masuk lihat? Boleh. Pa, Lihat. Aku jualan ikan. Di sini nelangsa lebih gampang. MA, kan udah ku bilang, Mas Chen jualan ikan. Pasti darah-darah itu sisa nelangsa ikan. Jangan nelangsa ikan sebanyak ini di dalam rumah, ganggu tetangga. Harus punya tenggang rasa. Ayo pergi. Ada apa lagi? Bu, ada apa denganmu? baju ini milik Yunfen. Katakan, di mana kamu sembunyikan dia? Apa kamu sudah membunuhnya? Itu adalah bajuku. Tidak mungkin. Aku yang menyetrika baju Yunfen dengan tanganku sendiri. Ada tanda di leher bajunya. Lihat saja jika kamu tidak percaya. Bu, kamu salah lihat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayo pergi, membuat malu saja. Kak Chen, maafkan kami. Sudah bagus, kesalahpahaman sudah terpecahkan. Entah kenapa, jantungku terus berdebar tak henti. Aku tidak bisa menghubungi anakku sama sekali. Juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lebih baik kita laporkan saja ke polisi. Melapor ke polisi juga boleh. Hei, lihat. Yunfen sudah balas pesan saya. Apa yang dikatakan anakmu? Ayah, aku dan Suduo sedang sibuk di luar kota. Jangan panggil teleponku jika tidak ada urusan penting. Lihat kan, Yunfen dan Suduo di luar kota. Tidak ada apa-apa, cuma kamu yang terlalu overthinking, Yunfen kan. Bersenang-senang saja di luar bersama Suduo, jangan buru-buru pulang. Ayah, bagaimana bisa kamu di depanku? Membiarkan Yunfen bergaul dengan selingkuhan? HMPH, apalah yang namanya selingkuhan pertama kedua, kamu sudah 5 tahun, tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Muka keluarga Hi sudah kamu buat hilang semuanya. Tidak membiarkan Suduo melahirkan anak, apakah harus? Benar-benar kita harus bergantung pada anak gadis Anan itu? Sudah. By way, kamu tunggu di rumah dengan baik. Nanti setelah Yunfen selesai mengurus urusannya. Tentu dia akan pulang kan? Benarkah? Lihat apa yang kamu perbuat, membuat kami pergi sia-sia. Sudah lelah berjalan ke sana kemari. Aku juga kan cuma khawatir sama anakku. Ayah, bisakah kamu memberiku 300.000 yuan? By way, apakah kamu gila? Baru buka mulut sudah minta 300.000. Benar-benar menganggap kami berdua ini mesin ATM. Ayah, dokter berkata, penyakit jantung Anan semakin parah. Harus segera dioperasi bypass jantung. Kalau tidak dia akan. Ayah, aku cuma butuh 300.000, asal bisa menyembuhkan Anan. Aku tidak peduli apapun itu. Kata orang, kalau istri lemah, keluarga hancur. Isi lubang penyakit jantung ini. Keturunan keluarga Hi bisa putus.
Tunggu dia menikah. Biar keluarga suami yang isi. Uang keluarga kita harus disimpan buat anak tunggal. Waktu ayahku meninggal, dia tinggalkan warisan buat aku. Setidaknya 6 juta lebih. Itu uang penyelamat buat aku dan Anan. Lagian, ayah, Anan juga cucu kandungmu. Kamu masuk keluarga Hi, hartamu jadi milik keluarga Hi. Lagian, pengeluaran rumah tangga, mana yang bukan kami yang tanggung? Kamu nggak bisa punya anak laki-laki, masih berani minta uang? Aku nggak bisa punya anak laki-laki, pantas saja dipukulinya. Toleransi dia selingkuh? Masalah kecil, tahan-tahan aja. Mana ada wanita yang nggak lewat begini? Buku kuno bilang, wanita itu tunduk. Laki-laki pukul beberapa kali, wajar. Hyunfen, kapan sih kamu? Cerai sama si muka kuning itu? Aku nggak sabar nunggu. Sayang, jangan buru-buru. Bukan aku yang nggak mau cerai. Kan nggak sanggup cerai. Warisan yang ditinggalin orang tuanya. 6 juta itu, kalau cerai harus dibagi 2. Itu 6 juta loh. Aku dan kamu susah payah 10 tahun. Nggak bakal balik modal. Ini susah apa? Nanti aku cari orang dari jalanan. Ikat dan buang dia jauh-jauh. Bikin dia mati sampai tulang belulannya nggak ketemu. Beneran bisa diam-diam? Tenang, asal rapi, pasti nggak ketahuan. Kalau dia udah nggak ada, semuanya jadi milikmu. Nanti kita nikah, aku lahirin anak laki-laki gendut buat kamu. Tapi dari awal bilangnya, aku nggak mau jadi ibu tiri. Si sakit-sakitan di rumahmu, urus sendiri. Ah, uang kita dikit, nggak cukup buat isi lubang jantungnya. Nanti cari alasan, kirim dia ke panti asuhan. Udah aku usahain sebagai bapaknya kan? Mama mimpi buruk lagi? Mama, jangan takut. Isi mimpi buruk itu bohongan. Mama jangan nangis, Anan gak operasi. Anan gak mau Mama disakiti. Anan juga jangan takut. Mama janji, pasti bikin Anan sehat lagi. Hidup itu pasti jalan, biar nanti ketemu lagi. Tapi kalian, jalan hidup aku dan Anan aja nggak kasih. Ya, jangan salahin aku. Tolong, tolong. Tolong aku. Suami, kamu fokus aja dagang di luar kota. Jangan pusingin urusan rumah. Aku yang urus ayah ibu. Bayangan itu, kok kayak orangnya? Oh, baju aja. Semua sudah diperiksa, ngapain mikir yang enggak-enggak. Kalau ada waktu luang, bersihkan lantai. Kotornya seperti kandang babi. Papa Mama, aku antar Anan ke sekolah. Selamat tinggal kakek nenek. Cuma barang yang bikin rugi, makan, pakaian, berubah, semuanya butuh uang. Hanya tinggal seujung napas tiap hari, cuma buang-buang makanan, aku lihat saja sudah kesal. Cepat cari mertua, masih dapat uang mahar buat balik modal. Orang tua. Apa yang mau kamu lakukan? Halo, ponsel yang Anda hubungi sedang mati. Hyunfen, kamu mati di mana sih? Aku sudah sampai di bawah rumahmu, telepon tidak diangkat. SMS juga tidak dibalas. Aku tahu anakmu sakit, sangat butuh uang. Aku berikan kamu 100.000. Bantu aku culik 1 orang. 20.000 ini uang muka, setelah berhasil. 80.000 sisanya akan aku berikan. 100.000, berikan semuanya padaku dulu, tidak kurang sedikit pun. Kalau tidak, jangan bahas. 100.000 ya 100.000, tapi urusan ini cepat selesai untukku. Kamu lihat wanita di foto ini? Namanya Bai Wei. Selama kamu bawa wanita Bai Wei itu, Diculik buat dia, secara diam-diam. Hilang dari dunia ini. Uang 100.000 ini jadi milikmu. Kenapa kamu mau cari masalah padanya? Siapa suruh dia tidak tahu diri, rebut laki-laki sama saya.
Selama dia mati, laki-lakinya, warisan yang ditinggal orang tuanya. Semua jadi milikku. Hahaha. Haha. Oke, pesanan ini saya terima. Hyun Fan, kata kamu loh, setelah wanita tua jelek itu mati kamu akan menikahi saya. Wanita Bai Wei itu, saya sudah suruh Chen Feng untuk menculiknya. Sekarang mau melepaskan saya? Tidak mungkin. Di mana sih Hyun Fan dan Suduo sebenarnya? Meskipun liburan, seharusnya kirim kabar ke rumah dong. Kalau kamu terlalu banyak waktu luang, cucilah tumpukan kaos kaki saya. Anak dan Suduo sedang bersenang-senang di luar. Apapun perlu kamu khawatir yang enggak-enggak? Ah, pasti Hyun Fan. Cowok ini lupa bawa kunci lagi. Kamu? Kenapa kamu ada di sini? Ini rumahku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya aku sudah bilang ke Chen Feng, suruh dia ikat orangnya terus bikin diam? Jangan-jangan Chen Feng terima duit tapi nggak kerja? Hyun Fan? Dia nggak bareng lu? Gue yang mau nanya. 3 hari telepon nggak diangkat. SMS nggak dibalas, dia mati di mana sih? 2 hari lalu Yun Fan bilang mau pergi sama lu. Kalian nggak bareng? Siapa yang mau bareng dia? Pasti lu yang sembunyiin Hyun Fan. Ngaku, lu bawa dia kemana? Gua di rumah terus. Yun Fan di mana? Mana gua tahu. Jangan-jangan Yun Fan beneran kenapa? Pesan dari Yun Fan. Ah, gua lagi sibuk di luar kota. Suduo udah dateng? Lihat. Kan udah bilang anak lagi sibuk. Tapi, telepon aja nggak diangkat. SMS ini beneran dari dia? Ini. HP lo lagi ngirim apa? Lagi kirim ke siapa? Hyun Fan ya? Ngomong apa sih? Barusan gua dengar suara dia kirim pesan. Ngaku? Lo sengaja ya? Suruh Hyun Fan ngumpet biar nggak ketemu gua? By way, Suduo bilang bener ya? Lo beneran sembunyiin Yun Fan? MA, gua nggak ngerti lo ngomong apa. Keluarin HP lo. Keluarin HP-nya. Kalau nggak dikasih lihat, gua lapor polisi. Keluarin. Ah, beneran? Gua nggak tahu Yun Fan di mana. Yun Fan. Halo, Pak. Yun Fan. Aduh, Pak, kenapa di rumah? Teleponnya buru-buru banget. Duh, nak, lo kemana aja? Ibu khawatir banget. MA, gue lagi urus bisnis. Sudah dateng, biarin dia di sini aja. Kalian jagain dia ya. Oke. Anaknya nggak kenapa-napa kan? Ah, udah dulu ya, gue sibuk. Nah. Lihat tuh si bocah. Lihat tuh. Cuma was-was doang lagi. Ya namanya juga khawatirin anak. Suduo. Kamu juga dengar kata-kata Yun Fan tadi. Dia bukan sengaja hilang kontak, tapi memang ada urusan penting. Beberapa hari ini, kamu tinggal di rumah saja dengan baik. Kebetulan. Aku datang kali ini, ada hal yang ingin kukatakan pada kalian. Aku hamil. Aku sengaja minta orang hitung, yang kukandung ini, anak laki-laki. Aduh, leluhur melindungi, keluarga Hi punya penerus. Kakek, cepat pasang dupa untuk leluhur. Bai Wei Suduo adalah pahlawan besar keluarga kita. Dia hari ini pindah masuk. Kamu dan Anan pindah ke kamar tamu, kamar utama berikan padanya. Nanti 3 kali makan ada daging ada ikan, pagi sore bawakan air cuci kaki. Pijat redakan bengkak. Kalau layani tidak baik, kulitmu kukupas. Dengar? Yang kukandung ini cucu emas. Kalau lapar rusak, kamu yang merasakan.
Selimut sutra ulat sutra ini diraba memang nyamannya. Kamu masih bengong apa? Masih tidak cepat belanja sayur? Tidak dengar kata-kata ayah ibu tadi? Harus kamu layani aku dengan baik, by way ya. Patulah cuci baju masak, kami ya masih anggap kamu menantu. Ibu selalu bilang kewajiban perempuan, ayah selalu bilang sopan santun. Tapi kalian sekarang, biarkan seorang wanita tanpa nama tanpa status muncul di rumah kita, masih minta aku minggir. Inikah sopan santun keluargahi? Wanita yang tidak bisa lahirkan anak laki-laki adalah ayam yang tidak bertelur. Akan ditertawakan orang nanti. Suduo lahirkan anak laki-laki, panggil kamu ibu. Wajahmu juga ada muka. Aku tahu. Aku pergi belanja sayur. Aku tidak makan ikan. Kamu tidak merasa by way? Hari ini agak aneh ya, dia ternyata sama sekali tidak ribut. Walaupun seekor babi, diajar bertahun-tahun, juga seharusnya sudah bisa. Ribut saja, ribut besar baru bagus. Lihat Yunfen pulang nanti, bagaimana menghajarnya? Suduo ya. Kamu di rumah tinggal dengan baik, ada apa yang diinginkan? Bisa saja bilang pada kami, jangan sampai tersakiti. Anak di dalam kandungan. Oh iya. Ingin makan apa, bilang saja pada Bai Wei. Suruh Bai Wei melayanimu. Bertahun-tahun ini, dia cuma berguna segini. Baik. Sudah lama minum obat tradisional dan suplemen, kualitas sperma hampir nol. Kalau terus minum, bisa jadi azoospermia. Terima kasih, dokter. Hasil pemeriksaannya mana? Lama banget. Kata dokter, resep ayah sangat manjur. Kalau rajin minum, bisa punya anak kedua. Si penjual ikan ini pagi-pagi nggak datang, entah kemana. Mau makan ikan? Aku bantu ambilkan. Ini yang paling besar, bawa pulang aja buat dimakan. Berapa harganya? Nggak usah dulu. Masalah kemarin, aku belum terima kasih. Ikan ini, kamu bawa pulang aja buat dimakan. Terima kasih. Suduo, kamu lagi hamil, harus banyak makan. Biar nutrisinya cukup. Sup ini pakai daging apa? Kok bau asam gini? Daging ikan. Suduo hamil. Nggak tahan bau amis, kan kemarin sudah bilang, jangan masak ikan. Maaf, Bu. Aku kemarin beli kebanyakan. Sayang kalau mubazir. Jadi, lain kali, aku nggak akan masak ikan lagi. Ibu Anan sudah pulang belum? Dia seharian gak masuk sekolah. Apa? Anan seharian nggak ke sekolah? Baik, terima kasih, Bu Guru. Ayah, Ibu, Anan hilang. Bersik apa? Makan jangan bicara, tidur jangan ngomong. Di rumah diajarin apa sih? Duduk. Anak kecil perempuan, mau lari kemana? Mungkin. Sebentar lagi pulang. Kenapa Anan hilang? Kalian nggak khawatir? Apa kalian tahu Anan di mana? Anan di mana? Masa kami tahu? Udah jam segini. Bai Wei belum pulang. Mungkin masih cari di luar. Kalau dia ketemu, baru ajaib. Kamu bilang, kalau Bai Wei tahu, kita yang jual Anan ke desa, buat jadi anak pungut. Gimana kalau dia lapor polisi? Dia mau tahu dari mana? Lagi pula kita juga demi si anak itu. Kalau nanti Suduo melahirkan, susu, baju, mainan, ditambah sekolah, butuh berapa banyak uang? Belum lagi nanti pacaran, beli rumah. Di mana ada uang lagi untuk mengisi lubang tak berdasar gadis itu? Ini adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sekarang. Memang benar. Orang desa itu jujur. Lebih baik daripada hidup miskin di kota bersama ibunya. Jangan bicara tentang ibu dan anak itu. Bagaimana Suduo? Sudah tidur. Tidurnya sangat nyenyak. Tidak bisa begitu, dia tidak makan malam, bayi di perutnya. Nutrisinya tidak akan cukup. Anan. Kakak,
Permisi. Apakah kamu pernah melihat seorang gadis kecil setinggi ini kira-kira? Sekitar 5 tahun dengan 2 kuncir. Tidak pernah lihat. Kakak. Anan. Jangan mendekat. Sayang, jangan mendekat. Dasar wanita jalang, kau cukup tangguh ya. Berani lari dengan melompat dari mobil. Tahukah kamu berapa banyak uang yang kita habiskan? Untuk membeli kalian berdua, lari. Coba lari lagi. Anan, nanti kamu lari keluar langsung. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Mengerti? Kakak Jiangning. Wah, kepribadiannya cukup keras ya. Sebar, blokir jalannya. Ke arah mana mereka lari? Ibu. Kamu makhluk kecil yang dikasihi, aku akan membuatmu menyesal pernah lahir ke dunia ini. Serang. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut putriku pun? Aku rela di penjara, akan menyeret kalian semua untuk mati bersama. Pergi. Semua pergilah dari sini. Pergi. Ada apa ini? Ayo lapor polisi cepat. Kau tunggu saja. Lain kali tidak akan semudah ini melepaskanmu. Pergi. Anan. Anan, ceritakan pada ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Pagi ini kakek dan nenek bilang akan mengantarku bermain ke desa. Tapi malah mereka memasukkanku ke dalam sebuah van. Ada banyak paman aneh di dalam, Anan sangat takut. Kakak Jiangning yang menyelamatkanku. Mereka, bahkan terhadap daging darah mereka sendiri. Tidak ada belas kasihan. Tunggu sebentar. Terima kasih, kamu telah menyelamatkan putriku. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih padamu. Kamu tinggal di mana? Perlu aku hubungi orang tuamu? Aku nggak punya rumah. Nggak usah. Jangan sungkan. Makan aja. Kelihatannya masih muda. Mahasiswa ya? Kakak Jiangning itu mahasiswa kampus ternama. Mau masuk semester 2 nih. Terus kenapa kamu? Bapakku bilang, anak perempuan sekolah tinggi pun nanti juga milik orang lain. Ada duda tua di desa sebelah, mau kasih mas kawin 20 juta. Pas buat beliin adekku rumah, dia maksa aku nikah. Aku nggak mau. Lalu dia suruh orang culik aku. Nggak apa-apa, yang penting sekarang udah kabur. Nanti mau kerja cuci piring atau kerja kasar sekalipun, aku pasti bisa bayar kuliah sendiri. Jiangning. Aku mau. Minta tolong. Mama, kapan jemput Anan? Anan yang baik. Mama ada urusan dulu. Nanti setelah selesai baru jemput, ya? Asyik kok kemahnya, jangan pelit-pelit. Mau makan apa bilang sama Bu Guru Liu. Ya. Santai aja, uangnya nanti bayar juga gak apa-apa. Terima kasih, Bu Guru Liu. Sama-sama, kondisi keluargamu kami tahu kok. Dadah. Dadah. Kamu kirim Anan ke kemah buat lindungin dia. Dia masih kecil. Aku mau kasih dia ingatan mama yang baik. Kenapa nggak lapor polisi? Mertuamu hampir aja. Jual anakmu sendiri. Polisi datang pun. Paling cuma dianggap urusan keluarga. Warisan 6 juta. Dari bapakku, habis dilahap keluarga Hi. Aku mau mereka. Keluarin semuanya, nggak boleh kurang. Jadi, suruh aku godain mertuamu buat dapetin uang darinya? Ini, bisa berhasil nggak? Bisa. Mertuaku itu
mulutnya bicara sopan santun. Tapi aslinya doyan duit sama cewek. Dulu dia sering main gila. Sering bergaul sama wanita-wanita nakal. Bahkan saya sendiri. Bahkan selingkuhan suami saya. Juga dia yang perkenalkan. Keluarga ini sungguh menjijikan. Sekarang dia sangat ingin punya anak laki-laki untuk meneruskan keturunan. Kalau ambil kasih laki, dia pasti rela serahkan segalanya. Setelah berhasil, saya kasih kamu 100.000. Cukup buat biaya kuliahmu. Selama 4 tahun. 100.000? Saya tahu, rasanya dipaksa hidup seperti ini, tidak enak. Uang 100.000 ini, bukan buat bayar kamu, atau uang terima kasih. Ini harapan, agar kamu bisa ambil kembali hidupmu sendiri. Seperti saya yang ingin ambil kembali hidup saya dan Anan. Tapi kita sepakat dulu, saya cuma bantu kamu memancingnya. Saya tidak akan benar-benar melakukan apa-apa dengannya. Tentu saja. Saya bawa kamu ke rumah tua teman saya dulu untuk menetap. Lalu berikan kamu HP, baru kita bisa mulai rencanakan. Tapi tadi habis bayar. Kamu cuma sisa 3 rupiah. Mana ada uang lagi buat bayar biaya kemah Anan? Apalagi beli HP buat saya, jalankan rencana. Waktu baru menikah. Saya percaya omong manis suami, keluar dari kerja. Jadi ibu rumah tangga. 5 tahun setelah menikah, saya berusaha keras untuk keluarga itu. Tapi dia malah selingkuh dan kasar. Bahkan setiap hari cuma kasih saya 50 rupiah buat beli sayur. Sekarang, saya benar-benar tidak punya uang. Lalu buat apa kamu cari saya? Dalam 2 hari, saya akan dapat uang. Kamu kemana saja? Aduh, bikin kaget. Ibu, ayah, kalian ada lihat Anan pulang? Saya cari hampir seisi kota, tidak ketemu. Lebih baik kita lapor polisi. Maaf ya, kalian yang paksa saya. By the way, sebenarnya Anan baik-baik saja. Ini kan liburan, saya kirim dia ke rumah tante di desa. Main saja. Anan di rumah baik-baik saja. Kenapa harus dikirim ke tante di desa? Anan itu sangat nakal. Tinggal di rumah, ganggu Suduo bagaimana? Dia hamil cucu laki-laki keluarga Hi, tidak boleh ada masalah sedikit pun. Ayah, ibu, Anan dapat nilai 38 untuk matematika semester lalu. Saya mau, setelah dia pulang dari desa, daftarkan dia ke bimbel. 200 per jam, 20.000 bisa belajar setahun. Kamu kira uang jatuh dari langit? Mau keluar puluhan ribu senaknya saja? Cuma cewek. Untuk apa belajar hal yang tidak berguna? Lebih baik belajar membuat alas sepatu di rumah. Kalau begitu aku ke rumah bibi di desa untuk cari Anan. Aku ajarin dia sendiri cara membuat alas sepatu. Ah tidak, kalau kamu pergi, siapa yang masak untuk Suduo sehari-hari? Anan nyaman tinggal di desa. Jangan ganggu dia, untuk uang bimbel. 20.000 ya sudah 20.000. Aku transfer sekarang. By the way, kamu diam saja di rumah. Kalau Yunfen pulang tidak ketemu kamu, kamu akan dapat masalah. Terima kasih ayah ibu. Oh tepat sekali kamu pulang. Hari ini Suduo tidak makan banyak malam ini. Dia sudah tidur. Kamu siapkan makanan tengah malam untuknya. Ingat, jangan memasak ikan ya. Baik. Suduo, bangun dulu makan sedikit sebelum tidur ya. Wewe, Sedang dimasakkan untukmu. Sebenarnya. Sudah tahu deh, baiklah, aku dan pamanmu mau tidur dulu. Jangan lupa ya. kamu sudah bangun? Aku khusus masak sup ikan untukmu. Coba cepat rasakan. Aku sudah bilang, aku tidak makan ikan. Hari ini kamu tidak hanya memberiku sup ikan. Bahkan kamu juga memasak ikan asin, kamu benar-benar sengaja menghinaku. Sup ikan bergizi, minum banyak bagus untuk janin. Bagaimana kondisi bayi di perutku? Belum giliran kamu nenek tua sok sibuk ngomongin. Aku mau kamu sekarang. Segera ke dapur. Buatkan saya yang baru.
Ah. By way, kamu cari mati ya? Kalau tidak kasih kamu pelajaran, kamu benar-benar mimpi kotor sendiri. Ah, kamu yang cari mati. Nenek tua, berani kamu memakinya? Yang kamu kandung bukan anak Hyunfen sama sekali. Kamu bohong. Hyunfen 3 tahun lalu sudah dinyatakan mandul oleh dokter. Di dalam perutmu ini, benih dari keluarga siapa? Mertuamu bilang, aku mengandung cucu emas mereka. Sudah lihat jelas? Kalau mau tetap di keluarga ini, jangan macam-macam. Kalau sampai mereka tahu anakmu anak haram. Kok bisa begini? Kamu mau apa? Diam saja ngapain? Cepat makan. Ini makan malam khusus buatmu. Habiskan semuanya. Jangan ada yang terbuang. Pintar. Malam ini aku tidur di kamar utama. Setelah makan, kamu sendiri tidur di ruang tamu. Chen Feng bajingan, bunuh dia. Chen Feng, sebenarnya apa yang terjadi? Uang 100.000 sudah kuberikan, kenapa belum bertindak? Ada sedikit masalah, kita bicara langsung di luar. Bangsat. Chen Feng, kamu sebenarnya kenapa? Kalian? Terkejut? Seperti yang kau lihat, Chen Feng sekarang dengar perintahku. Kamu sudah tahu semuanya? Aku sama sekali tidak kenal Chen Feng ini. Aku juga tidak tahu maksudmu, aku ada urusan dulu. Asalkan kamu culik Bai Wei si gadis palsu itu. Buat dia hilang tanpa jejak. Menyewa pembunuh, cukup buatmu dihukum 10 tahun. Kamu mau apa sebenarnya? Suduo, bagaimana kalau kita kerjasama? Asalkan kamu setuju, aku bisa bantu sembunyikan soal anakmu. Soal kamu bayar orang buat culik aku bisa anggap tidak pernah terjadi. Kamu mau apa? Uang. Asalkan kamu bantu aku ambil kembali 6 juta itu dari Hikyang. Mimpi. Aku susah payah masuk keluarga Hi, tujuannya uang itu. Mana mungkin kuberikan ke orang lain? Hikyang peduli cucu, kamu hamil anak laki-laki. Asalkan kamu nikah dengan Hyunfen, mereka akan memanjakanmu. 6 juta, aku ambil 3 juta lalu cerai. Sisanya buatmu. Pilih kerjasama atau masuk penjara. Kamu pilih. Baik. Aku setuju. Tapi aku penasaran Chen Feng. Kenapa dia mau bantu kamu? Bu guru. Chen Xin pingsan. Cepat bawa ke rumah sakit. $100.000. Aku kasih kamu 100.000, cuma karena anak perempuannya selamatkan anakmu? Langsung kamu balik badan bantu dia? Iya. 6 juta. Gimana caranya aku bisa bikin mereka keluarin uang sebanyak itu? Ini bukan jumlah kecil. Itu urusanmu. Uang segini kamu kumpulin dari mana? Uang ini kamu pakai buat beli sepatu baru aja. Jalan kita masih panjang, nggak mungkin terus-terusan jalan kaki. Mereka semua bilang, buat menghargai orang tua, buat bantu adik beli rumah, aku harus nikah sama duda tua itu. Tapi nggak ada yang pernah peduli, aku mau atau nggak.
Sudah lama sekali aku nggak bisa nemuin diriku sendiri. Apa artinya hidup di dunia ini? Anan bilang ke aku, dia besar nanti mau jadi dokter. Biar sembuhin punggungku yang rusak karena dipukul Hyun Fan. 10.000 ini buat beli baju. Tunggu liburan selesai baru bayar uang sekolah. Berjuang buat hal yang pengen dilakukan, berjuang buat hidup sendiri. Itulah arti kita hidup. Urusan kuliah, aku nggak lupa. Kak Baiwei, kamu nggak takut aku bawa uangnya kabur? Kalau memang begitu, ya bagus juga. Setidaknya, kamu nggak perlu nikah sama duda tua itu. Tenang aja Kak Baiwei. Aku pasti bakal bantu sebisanya, bantu kamu dapetin uangnya. Masih nggak buru-buru masak? Tiap hari cuma bisa melamun. Tadi aku di pasar lihat Paman Hi yang baru pindah itu. Istrinya baru lahirin. Anak laki-laki gendut, Paman Hi, bukannya istrinya udah lama meninggal? yang baru dinikahin itu. Si Hi tua itu umurnya jauh lebih tua dari aku. Kok masih bisa punya anak? Kalau gitu aku masak dulu. Nggak boleh. Aku harus tanya Pak Hi. Pakai resep apa dia bisa punya anak laki-laki? Maling! Gila. Siang bolong berani mencuri. Orang macam apa ini? Paman, tidak apa-apa? Paman, tadi untung ada Anda. Kalau tidak, Dompetku pasti dicuri orang. Nona, wajahmu asing. Bukan dari kompleks sini ya? Paman, namaku Chen Xiang. Baru datang dari kampung untuk kerja di sini. Sekarang uang dicuri, kerja juga belum ketemu. Bisa bantu cari tempat makan nggak? Asal dikasih makan 3 kali sehari, apa saja mau kulakukan. Aku baru lihat di pasar beberapa waktu lalu. Kakek Hi yang baru pindah, istrinya melahirkan. Anak laki-laki gendut. Nona, asal aku kasih makan. Benar apa saja mau kau lakukan? Lihat, rumah ini kecil tapi terang. Setiap hari sapu lantai. Masak, pijat pinggang dan punggungku. Sebulan 3.000. Paman, di kampungku pembantu saja 5.000. Harganya ini harus kupikir dulu. 5.000 juga boleh. KTP MU harus dititipkan, jangan sampai kabur. Nanti aku cari orangnya nggak ketemu. Untung Kak Baiwei sudah siap. Buat KTP palsu. Gaji ditahan 1 bulan, ini aturan. Tapi kalau kerjamu bagus, aku kasih tambahan untuk beli baju baru. Paman, aku cuma mau kerja dengan baik. Tentu saja. Ayo kerja dulu, sapu lantai lihat caramu. Tua bangka menjijikkan. Makan apel, Bu. Perutku makin besar. Yunfen sampai sekarang gak kelihatan. Periksa kandungan butuh uang di mana-mana. Suduo, soal uang jangan khawatir. Lihat, ini pusaka keluarga Hi. Giok ini harganya selangit. Kamu berjasa melahirkan untuk keluarga Hi, sekarang kuberikan padamu. Jaga baik-baik ya. Ibu bapak baik sekali padaku, terima kasih. Lahirkan anak dengan selamat, kami nggak akan perlakukanmu buruk. Kakak Hi, TK-nya gimana?
Tekannya pas. Nyerahin banget. Gadis sebaik ini, kerja cepat, bisa ngurus orang. Nggak pengen cari sandaran, punya anak laki-laki gendut? Pengen dong, gimana nggak pengen? Ortu gue kan suka anak laki-laki. Di rumah selalu bilang gue nggak berguna. Kalau gue bisa punya anak laki-laki, pasti mereka bakal lebih hargain gue. Tapi zaman sekarang, cowok baik kayaknya udah punah semua. Chen Xiang, ini salah lo. Di dunia ini, cowok sebaik gue emang jarang. Tapi jangan sampai lo gebuk semua orang. Gue lihat baju lo udah lama banget. Gue bawain satu gaun, suka nggak? Ini kan yang dulu dibeli Jia by Wei di mall. Si tua ini berani nyuri baju menantunya buat dikasih ke orang. Masa nggak suka? Bukan, Kak Hi. Kakak terlalu baik ke aku agak nggak biasa. Dulu di rumah, nggak ada yang pernah sebaik ini ke aku. Tahu aja. Nanti inget balas budi ya. Aku pasti, Kak Hi. Jia by Wei. Si tua ini emang aneh banget, nggak cuma mesum. Tapi juga pelitnya minta ampun, nggak tahan deh. Kita beneran bisa dapat duit darinya? Jiang Ning. Lama-lama ini bikin lo susah. Hik yang itu. Dapat berapa ya berapa. Sisanya gue yang atur. Yang lo minta udah gue lakuin, lo cepetan cari cara. Suruh Hyun Fan balik buat cerai. Yang gue mau itu 3 juta. Si tua bilang, ini pusaka keluarga Hi, harganya selangit. Dijual aja bisa dapat puluhan juta. Ini lebih bagus dari 3 juta. Giok ini produksi Yu, harga grosir 1,8. Lo bohong. Waktu An baru sebulan. Dia kasih giok yang persis sama. Kayaknya, dia beli grosiran puluhan sekaligus. Berani-beraninya kasih barang grosiran murahan ke gue. Lo ngapain? Gioknya rusak, lo yang ganti. Terus gue harus gimana? Masa gue balik cari dia? Minta duit lagi? Iya. Kembaliin aja. Tapi kali ini jangan minta uang mereka. Maksudmu apa? Pakai baju merek mahal, pakai jam tangan mewah. Terus bilang ke mereka, orang tuamu untung banyak dari investasi. Mau habisin semua uang buat cucu. Kasih mereka 20.000 lagi. Kamu mau aku pura-pura orang kaya? Tipu si bapak tua itu. Suruh keluarin uang buat investasi ya? Tapi dari mana aku dapat 20.000? Hyun Fan dulu. Bukannya beliin kamu banyak barang mewah? Jual aja sedikit pasti dapat uang. Sudah. Aku mau tidur. Kalau gak ada urusan, mundur saja. Suduo, ini buat apa? Orang tuaku bilang, nanti semua pengeluaran aku dan anak, mereka yang tanggung. Giok pusaka itu, simpan sendiri saja. 20.000 ini, upah susah payah kalian. Dulu kan orang tuamu di PHK? Gak kerja kan? Dari mana mereka dapat uang sebanyak itu? Keluargaku beberapa waktu lalu. Investasi bareng saudara di proyek keuangan. Kayaknya bisnis barang antik dan lukisan. Hari ini beli 100, besok bisa jual 1 juta. Cari uang gampang banget. 100 jadi 1 juta? Bisnis apa? Untung segitu banyak? Ayah ibu, aku gak bisa ngobrol lama. Mereka juga beliin anakku asuransi investasi. Sekarang, aku harus buru-buru keluar. Bicara kontrak sama manajer.
Suduo benar-benar sukses ya. Ayo ikut lihat. Mereka masuk kafe. Mulai. Ibu Su, ini polis investasi yang disiapkan orang tua Anda untuk anak. Investasi awal 1 juta. Setelah anak lahir, bisa terima uang saku 10.000 per bulan. Sampai anak dewasa. Banyak banget. Return investasi setinggi ini? Untung 2 kali lipat. Tapi ada syarat untuk polis investasi orang tua Anda. Syarat apa? Kalau mau terima polis ini, anak harus pakai marga Su. Masuk silsilah keluarga Su. Ganti marga? Kayaknya suamiku gak setuju deh. Ibu Su, orang tua Anda melakukan ini. Untuk jaminan Anda dan anak. Soalnya mereka dari investasi. Sudah punya harta puluhan juta. Sementara keluarga Hi, hadiah buat anak aja. Barang palsu grosiran dari Yiwu. Aku pulang dulu, pertimbangkan. Baik. Ayo pergi. By way, Apakah rencana burukmu ini berhasil? Bagaimana jika mereka tidak terjebak? Dia sekarang seperti anjing yang sedang mengawangi tulang. Kamu hanya perlu menggerakkan dagingnya lebih dekat lagi. Dia tentu saja tidak akan bisa menahan diri. Pak Tua, cepat dengar ini. Orang tua Suduo. mereka bilang nanti cucu kita marga Su. Itu tidak boleh. Yang dikandung perutnya adalah satu-satunya ahli waris keluarga Hikami. Mau ganti marga jadi Su. HMPH. Tidak ada aturan seperti itu di dunia ini. Tapi sekarang orang tua Suduo sudah dapat banyak uang. Kalau mereka benar-benar mau merebut anak dari kita tidak bisa menang melawan mereka. Ada yang tidak beres. Orang tua Suduo, aku pernah bertemu mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan kekayaan dalam semalam? Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Ayo pergi. Kudamu aku makan, aku sekak ratumu. Aku menang. Lausu, main catur lagi ya? Kudengar kamu baru saja sukses berbisnis kan? Kenapa kamu masih pakai baju compang-camping begini? Sukses? Hilau, kamu memang pandai bercanda. Aku sudah puluhan tahun menganggur, kapan aku pernah sukses? Aku justru harap anakmu dapat banyak uang. Bawa aku ikut sukses bareng. Su Jianjun sama sekali tidak. Berbisnis barang antik. Suduo menipu kita. Tapi, kenapa Suduo mau menipu kita? Sudah dibilang kalau keluar harus rendah hati. Ngapain masih pakai mobil yang mencolok begini? Lihat. Bukankah itu Lausu? Kalau sampai orang lain tahu aku punya uang, semua akan datang meminjam, itu sungguh merepotkan. Dengar ucapan Lausu barusan, dia memang tidak mau meminjamkan uang. Jadi dia sengaja berpura-pura miskin. Menurutmu, apakah dia benar-benar sudah sukses? Bagaimana kamu tahu dia akan datang menanyakan ke ayahku? Orang Hikiang ini, seumur hidupnya dia ingin membuktikan bahwa dia lebih hebat dari orang lain. Orang tuamu tiba-tiba jadi kaya, itu tepat mengenai kelemahan dia. Tentu saja dia harus datang melihat sendiri. Sewa mobil ini sudah menghabiskan 2.000 rupiahku untuk menemanimu main sandiwara ini. Hyun Fan meninggalkan saya uang. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Aku cuma mau 3 juta. Sisanya semua milikmu. Benarkah? Dapat untung lagi. Untung dari investasi ini semudah bermain-main saja. Sekarang kamu siap pindah ke villa besar kan? Ayah, ibu, kamu sudah pulang. Apa ini? Hai, ini proyek yang mau diinvestasikan oleh orang tua saya. Ada orang di desa asal saya yang menemukan barang besar dari tanah. Kata orang itu barang antik zaman dinasti Qing, kita cuma beli dengan harga murah. Kita ambil barangnya dari desa, lalu jual lagi nanti. Sudahlah, kamu pasti tidak tertarik dengan hal ini. Suduo, proyek orang tuamu itu. Bagaimana cara investasinya sebenarnya? Bisa tidak ajak kami juga? Ayah, kamu juga mau berinvestasi? Suduo, kita kan keluarga. Kalau sudah ada jalan dapat untung, tentu saja. Kita ajak keluarga sendiri menjadi kaya bersama, kan? Betul. Tapi, orang tua saya bilang, hal ini harus dirahasiakan. Jangan kasih tahu siapapun, terakhir kali saya keceplosan. Mereka bahkan memarahi saya. Ayah, kalau kamu mau masuk investasi, orang tua saya pasti tidak setuju. Suduo, kenapa kamu begitu kaku? Nanti kami kasih kamu uang tunai langsung, kamu bicara sama orang tuamu.
bahwa itu kamu sendiri yang mau investasi. Begitu kan jadinya? Betul sekali, nanti kalau kita dapat untung, pada akhirnya, semua itu juga akan kamu dan anak yang dapatkan. Baiklah, kalian kasih saya uang tunai langsung saja. Nanti saya bilang sama orang tuaku bahwa itu uang saya. Ayah. Kamu benar mau kasih uang ke dia? Saya dengar investasi sekarang tidak ada yang dapat diandalkan. Bagaimana kalau itu penipuan? Aduh, apa yang kamu tahu tentang soal investasi? Kalau ada waktu luang, sapu dan lap meja saja, soal uang. Jangan banyak mencampuri urusan. Ayah tenang saja, bisnis ini pasti untung. Baik. Apa yang kamu lakukan? 20.000 dari orang tua itu memang milikku. Jangan lupa. Perjanjian kita. Sudah sini, ini untukmu. Pokoknya saya sekarang tidak punya sepeser pun uang tersisa. Aku lihat bagaimana kamu akan melanjutkan aktingmu selanjutnya. Bawa pulang dan bilang ke Hikiang bahwa ini barang antik yang diambil dari desamu. 3 hari lagi akan ada pembeli yang mau beli dengan 50.000. 50.000? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Chen Xiang. Gaun yang kamu pakai ini sangat cantik. Kak Hi, kamu baik padaku, aku tahu semuanya di hati. Coba cicipi sup ini, aku masak 2 jam loh. Ibuku bilang, kalau pria minum sup ini, bakal sehat. Bisa-bisa punya anak laki-laki gembul. Chen Xiang, supmu enak banget aromanya. Chen Xiang, kamu kenapa? Kok malah nangis? Kak Hi, awalnya aku nggak mau bilang, tapi Aku benar-benar nggak ada jalan lain. Ada apa? Bilang sama Kak Hi. papaku jatuh di proyek, kepalanya terbentur. Masih koma di rumah sakit, kata dokter harus operasi. Biaya operasinya 50.000. Kalau ada yang mau bantu bayar biaya pengobatan 50.000 ini, Aku mau lakukan apa aja. Serius? Rp50.000 ini aku transfer ya. Kak Hi, kamu gini. Gimana caranya aku balas budi ya? Sebenarnya, kamu juga tahu kan, aku dari dulu suka sama kamu. Kalau kamu mau jadi pacarku, 50.000 ini nggak usah dibalikin. Nanti, hidupmu sama aku enak terus. Oke, Karena udah resmi, cium dong. Kak Hi. Aku malu, gimana kalau kamu tutup mata dulu. Oke. Chen Xiang, tunggu bentar ya. Kok perutku sakit? Aku masukin biji jarak ke sup toniknya. Mau manfaatin aku?
Aku bikin dia nongkrong di toilet seharian. Bagus. Tapi lain kali, ingat jangan keterlaluan, biar dia nggak curiga. Tenang aja, Kak Baiwei. Dia nggak bakal sadar apa-apa. Orang tua ini sama aja kayak papaku. Anggap cewek cuma mesin telur, tapi ya bagus juga sih. Makin dia pengen anak laki, makin gampang ditipu. Oh iya, Kak Baiwei, dia beneran transfer 50.000. Sekarang aku transfer ke kamu. Aku ambil 40.000 aja, sisa 10.000 buat kamu simpan. Biaya kuliah mahal, buat beli buku dan keperluan sehari-hari. Juga butuh uang. Kak Baiwei, kamu selalu mikirin aku. Kita saling bantu aja. Kalau nggak ada kamu yang nyelamatin Anan, sampai sekarang aku. Di neraka mana ini aku bertahan. Kamu udah bolak-balik ke toilet 8 kali hari ini. Mending ke rumah sakit aja. Ngapain periksa? Pasti gara-gara si ayam yang nggak bisa bertelur itu. Mau ngerjain gue? Tapi aku sama Suduo makan juga nggak kenapa-kenapa tuh. Pak, vase antik di rumah kita udah laku terjual. Nih, ini 50 juta dari pembelinya. Beneran laku 50 juta ya? Beli 20 juta. Jual 50 juta. Langsung untung bersih 30 juta dong. Ah, 20 juta itu cuma buat beli barang-barang kecil. Cari uang jajan doang. Pak, MA, aku pulang. Bisnis ini untungnya gede banget, kali ini langsung invest 100 juta aja. Ini, Pak, bisnis kayak gini risikonya tinggi. 100 juta ini. Kalau sampai rugi semua, kita. Cewek tahu apa sih? Kamu nggak lihat. Pak Su aja bisa kaya raya dari bisnis ini. Aku rasa bisnis ini bisa dipercaya. Suduo, ikutin yang aku bilang. Nah, sekarang kamu kebakaran jenggot kan? 2 juta jadi 5 juta. 10 juta harus jadi 20 juta. Aku mau lihat gimana caranya kamu ngumpulin 20 juta dalam seminggu. 20 juta ya? Gampang. kamu yang ngumpulin. Seluruh barangmu digabung, cukup beli satu rok aja nggak? Siapa bilang aku yang ngumpulin? 20 juta. Kamu yang ngumpulin. Aku nggak punya uang. Kamu cuma bilang suruh aku bantu kamu dapetin warisan ratusan juta itu. Mau minta aku bantu ngumpulin uang juga? Jangan harap. Gadaikan rumahmu ke bank, 20 juta. Bukan masalah. Jangan bercanda. Itu rumah keluarga aku. Masa ya digadaikan? Karena uang muka rumah itu. Ada 20 juta dari Hyun Fan. Itu harta bersama kita. Tempat tinggalmu ada bagianku. Bantuin aku beli sesuatu. Nggak berlebihan kan? By way, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Kamu merusak pernikahanku. Mengajak Chen Feng bunuh aku. Waktu mengincar warisan orang tuaku. Kok nggak merasa keterlaluan sih? Aku beritahu Hiki yang sekarang. Semua ini adalah rencanamu. Aku tidak akan baik-baik saja. Kau juga jangan harap bisa hidup. Pergi. Sekalian beritahu mereka, anak di perutmu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Hi. Anak di perutmu itu bukan anak Hyun Fan. Chen Feng tahu. Aku juga tahu. Coba bayangkan kalau Hiki yang tahu. Cucu kesayangannya ternyata anak haram. Apakah dia akan mengulitimu hidup-hidup? By way, kau memang kejam. Tukar 200.000 jadi 3 juta, kau tidak rugi. 3 hari lagi. Aku ingin lihat uangnya. Kakak Hi, ini untukku? Masa bohong? Ayo. Wanita harus pakai perhiasan emas biar anggun, kalau tidak kayak kayu kasar. Siapa yang mau?
Kenapa tidak suka modelnya? Kakak Hi, aku mau sama kakak karena kakak orangnya jujur. Bukan karena uang kakak. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa terima. Aduh, terima saja. Akhir-akhir ini aku bisnis barang antik. 20.000 jadi 50.000, 100.000 bisa jadi 200.000. Nanti dapat uang. Aku belikan gelang emas besar untukmu. Bisnis apa yang seuntung ini? Kakak Hi, kakak mau kaya nih. Kalau gitu kita... Kakak Hi, ayo kita main game dulu. Tutup mata tangkap orang. Yang kalah pijitin punggung yang menang. Bagus, aku mau lihat. Kau bisa lari kemana? Kakak Hi, ayo kita mulai. Oke. Chen Xiang, kau di mana? Kakak Hi, aku di sini. Kalian gadis-gadis muda ini, banyak akal ya. Kita sepakat ya, kalau tertangkap, terserah aku. Tentu, Kakak Hi, di sini. Sayang, aku datang. Tua bangka tidak senonoh, jijik banget. Kakak Hi, cari pelan-pelan saja. Dasar kecil. Sembunyinya dalam juga. Aku dengar langkah kakimu. Gadis cantik. Tua cabul, Kamu siapa? Terserah aku siapa. Besok-besok kalau kamu berani lagi di tengah terang benderang. berbuat cabul. Aku akan potong tanganmu dengan pisau. Laki-laki tua ini sudah seumur ini, masih mau meniru anak muda main hal kayak gini. Tidak hormat aturan di usia tua. Iya nih. Kak Hi, Kamu kenapa ini? Sakit gak? Gimana kalau aku bantu kamu? Ambil telur untuk mengompresnya. salahku semua, kalau aku gak ngusulin main game. Kamu juga gak akan disalahpahami orang. Kak Hi, jangan marah sama aku dong. Sekarang seluruh gedung bilang aku laki-laki tua tidak sopan. Wajahku sudah hilang muka semua. Aduh, mereka itu cuma iri sama kamu, lagian. Rumah jelek ini apa enaknya tinggal di sini? Nanti kalau kamu investasi dapat untung besar. Pindah ke villa. Mereka bahkan gak bisa ketemu kamu lagi. Cuma kamu yang ngerti aku. Ada apa telepon ke sini terus-terusan? Pak Tua, cepat pulang saja. Suduo sudah jual patung Kuan Im antik itu. Dapat uang balik 200.000. Ah, baik-baik. Aku segera pulang. Ayah, ada apa dengan mata kamu ini? Pak Tua, mata kiri kamu memar hitam banget. Orang tidak punya otak mana yang memukul kamu. Cuma kejedot bola basket siswa yang lewat doang. Cepat pergi kerjain pekerjaan rumah, jangan terlalu banyak urus hal ini. Enak gak lihat mata panda dia itu? Enak. Lain kali lanjut lagi. Ayah, ini 200.000 hasil pengembalian dana. Silakan hitungnya. Bisnis orang tua Suduo ini benar-benar terpercaya. Gak berapa lama sudah untung 2 kali lipat. Ayah, bisnis ini kan memang jalur orang tuaku. Peraturannya cuma boleh diinvestasikan oleh keluarga sendiri. Apa yang namanya keluarga sendiri? Kamu hamil anak keluarga Hi. Urusanmu adalah urusan keluarga Hi, investasikan lagi. 200.000 ini semua masukin investasi, beli lebih banyak barang antik. Ayah, untuk selanjutnya kamu tidak bisa lagi. Bergabung investasi bareng kita. Kenapa gak boleh diinvestasikan? Kita baru-baru dapat rasakan manisnya. Kamu malah dorong orang keluar. Orang tuaku baru-baru ini minat sebatang kilin giok antik. Itu barang dari zaman dinasti Song, harga belinya 3 juta. Kilin giok ini kan ada sepasang, salah satunya. Dilelang terjual dengan harga luar biasa 5 juta. Bisnis yang bisa melipat gandakan uang, keluarga sendiri saja masih berebut. Mana mungkin orang luar kebagian? Sebuah batu harganya 5 juta. Jangan-jangan disepuh emas. Kamu tahu apa? Ini barang antik. Harta warisan leluhur. Suduo, kamu kan orangnya Yun Fen. Sedang mengandung anak keluarga Hi. Kalau ada peluang cuan kayak gini, pasti mikirin keluarga sendiri dong. Coba kamu bilang ke orang tuamu. Biar kami ikut patungan 200.000. Pak, soal ini saya benar-benar nggak bisa bantu. Lagian, siapa sih yang nggak mau cuan dari bisnis yang bisa berlipat ganda? Apalagi, bapak saya bilang nanti kalau sudah untung.
bakal beliin saya mobil. Suduo, gimana kalau gini? Saya yang keluar 3 juta. Kamu langsung beliin saya giok kilin ini. Nanti kalau udah berlipat ganda, saya kasih kamu 500.000. 1 juta. Pak, itu kan 3 juta. Gimana kalau rugi? Masa sih rugi? Lihat nih giok kilin ini. Di lelang pernah laku 5 juta. 2 kali investasi sebelumnya untung berlipat, yang ini masa beda? Tapi uang itu kan buat Yunfen. Buat Yunfen ngapain? Nunggu dia pulang buat pelihara ayam mandul? Uang yang diinvestasikan kali ini, semuanya buat tabungan cucu. Usaha keluarga Hi harus ditopang anak laki-laki. Bagaimana kalau tanya anak kita dulu? Nah, Suduo kasih tahu kami. Soal bisnis barang antik, sekarang butuh investasi 3 juta. Aku sama ibumu agak khawatir. Menurutmu bisnis ini bisa dijalankan? Suduo bisa dipercaya. Investasi aja. Lihat, anak setuju. Besok transfer uang, beli barang antik. Lihat ukirannya, lihat kilaunya. Memang benda tua yang digali dari tanah. Rasanya beda saat dipegang, terasa ada aura magisnya. Pegang yang benar, jangan sampai jatuh. Suduo bilang ini barang zaman dinasti Song. Harganya mahal. Bapakku sudah minta orang periksa. Beberapa waktu lalu, Di lelang, giok kilin yang laku 5 juta. Kualitasnya masih kalah sama punya kita ini. Tonang, kamu sedang mengandung cucu emas keluarga Hi. Kalau sudah laku, pasti aku nggak akan sia-siakan kamu. Hari-hari ini, kamu harus cepat cari pembeli. Giok kilin ini harus cepat-cepat dilepas. Cuma begini, 3 juta langsung masuk. Dapat uangnya cepet banget. By way, aku ubah pikiran. 3 juta ini nggak bisa aku kasih ke kamu. Aku tahu anakmu sakit jantung, butuh uang buat operasi. Begini saja, aku bisa kasih 300.000. cukup buat biaya operasi anakmu. Jangan serakah, orang. Cuma 3 juta aja udah puas? Maksudmu apa? Di tangan Hikiang. Selain warisan orang tuaku, ada tabungan lain. Itu uang yang mereka hasilkan bareng Hyun Fan selama ini. Paling nggak masih ada 5 juta. Masa nggak pengen dapetin semua uang itu? 5 juta? Kamu yakin Hikiang masih pegang segitu banyak? Hikiang itu hati-hati. Kalau belum yakin bisnisnya bakal untung, dia pasti nggak bakal ngeluarin duit sendiri buat investasi. Bahkan kalau investasi, dia pasti nggak bakal ngabisin semua tabungannya. Bisa kasih 300.000. Berarti mereka masih punya lebih. Oke. Aku percaya dulu sama kamu. Tapi abis dapat uang, aku mau 5 juta. Nggak masalah. Cuma 300.000 ini. Aku mau tunai. Oke, nanti aku ambil tunai buat kamu. Abis dapat uang, gimana caranya ambil 5 juta itu? Dari Hikiang? Nanti malam kamu bakal tahu. Abis giok kilin laku, kita ganti rumah mewah. Nanti sewa 2 asisten buat Suduo. Khusus ngerawat dia pas lahiran. Kamu yang pinter mikir. Pak, cepet lihat. Pagi-pagi ngomong apaan sih? Lihat sendiri, Yunfen kena oligospermia. Kata dokter, susah punya anak. Nggak mungkin. Aku selalu kasih Yunfen obat kuat. Masa dia oligospermia? Laporan medis nggak mungkin salah. Kalau ini benar, Terus An-An? Dari mana An-An datang? sama anak di perut Suduo. Jangan-jangan, Kacau. Kacau semuanya. Pak, kenapa mukul aku? Masih berani nanya? Yunfen kena oligospermia.
Siapa sebenarnya anak haram Hean? Ayah, ini laporan pemeriksaan kesehatan Yunfen tahun lalu. 3 tahun pertama setelah pernikahan. Laporan pemeriksaan Yunfen masih baik-baik saja. Kalau tidak, bagaimana Anan bisa lahir? Kalau tidak percaya, lihatlah. Laporan pemeriksaan Yunfen lama. Semuanya tidak ada masalah. Kalau dikatakan begitu, Anan adalah anak Yunfen. Lalu Suduo bagaimana? Yunfen sudah didiagnosis penyakit ini tahun lalu. Bagaimana dia bisa hamil anak ini? Kenapa ribut-ribut pagi-pagi begini? Apa tidak biarkan orang tidur? Suduo, anak di perutmu. Benar atau bukan keturunan keluarga Hi? By Wei, apa yang kamu katakan pada mereka? Aku tidak mengatakan apapun. Tadi pagi ayah menemukan laporan pemeriksaan Yunfen di depan pintu kamar tidur. Apa yang perlu disembunyikan? Bicaralah. Kamu berebut suami orang. Yunfen keluargaku sudah sangat tulus padamu. Tapi kamu berani selingkuh di belakang dia. Apa kalian sudah gila? Anak yang aku kandung adalah benar anak Yunfen. Anakku sudah didiagnosis oligozoospermia tahun lalu. Dokter mengatakan dia sangat sulit punya keturunan lagi. Kamu anggap kami berdua suami istri ini bodoh ya? Pergi keluar dari rumah keluarga Hi. Jangan pernah masuk ke rumah kami lagi. Kalau tidak, aku akan patahkan kedua kakimu. Pergi. Apa yang menangis? Sangat mengganggu. Aku semula pikir bisa dapat cucu lagi, tapi sekarang begini. Yunfen kena oligozoospermia. Keluarga kita nanti tidak ada keturunan laki-laki lagi. Pasti akan dijadikan bahan tertawaan orang. Oh tidak. Suduo sudah pergi. Siapa yang akan membantu kita menjual kilas giok antik itu? Ini, bagaimana ini? Cepat kejar. Oh, oke. Kamu sengaja kan? Kamu sudah tahu di mana laporan itu. Kamu sengaja biarkan mereka menemukannya. Suduo, aku benar-benar tidak tahu kenapa laporan itu bisa ada di tempat itu. Akhir-akhir ini, kamu lebih baik pergi mengungsi keluar kota sebentar. Kenapa harus begitu? Anak yang kamu kandung bukan anak Yunfen. Lagi pula kamu sudah menipu 3 juta dari mereka. Kalau nanti mereka sadar, kamu mau sembunyi pun tak bisa. Uang 3 juta itu kan jelas ada padamu. Suduo, kita sekarang di perahu yang sama. Mana mungkin aku tega lihat kamu kena masalah? Lagi pula, kita sudah berusaha lama, 5 juta hampir didapat. Sekarang kamu ungkap semuanya. Kita benar-benar tak dapat apa-apa. 3 hari? Aku kasih 3 hari. Kalau setelahnya 5 juta belum masuk rekeningku, aku lapor polisi. Bahkan masuk penjara. Aku bawa kamu ikut. Tiga hari cukup. Kamu bilang cari sepanjang sore. Bayangan Suduo pun tak kelihatan. Lalu Gyokkilin itu gimana? Jangan sampai macet. Itu kan 3 juta. Takut apa? Barangnya masih dikunci. Kalau perlu, besok aku bawa sendiri ke toko antik. Aduh, Kamu kenapa lagi? awalnya kira Suduo bisa kasih kita cucu. Baju bayi pun sudah kubeli. Ternyata, Pak, bagaimana kalau kita ambil Anan kembali? Walaupun cewek, tapi tetap darah daging Yunfen. Buat apa ambil si penguras duit? Jantungnya tak sembuh. Cuma lubang tak terisi. Aku Hik yang belum sampai. Harus andalkan cewek buat gengsi. Anaknya saja sperma lemah, dia bisa apa? Tangan halus begini, sayang buat kerja rumah.
Kakak Hi ngapain siang-siang begini? Bikin malu aja. Chen Xiang, setelah sekian hari, kamu tahu perasaanku. Kalau kamu lahirkan anak laki, aku kasih 200.000. Kakak Hi, aku tulus mau sama kamu. Anggap aku apa? Chen Xiang, suruh kamu punya anak buat kebaikanmu. Begitu anak lahir, harta keluarga Hi jadi miliknya. Nanti, kamu jadi pahlawan keluarga Hi. Aku tak akan perlakukan kamu buruk. Aduh, aku kan perawan. Kalau orang tua tahu aku ikut kamu tanpa status, mereka patahkan kakiku. Lalu apa yang kamu mau? Mau punya anak laki-laki juga bisa. Asal lamaran resmi, aku setuju. Lamaran resmi. Lalu orang tuamu minta mahar berapa? Mahar 88 juta. Orang tuaku bilang, mahar yang mereka minta 88 juta. Mahar 88 juta. Kak Baiwei. Mahar 88 juta. Kamu minta keterlaluan. Kayaknya dia 88.000 aja mikir-mikir. Dulu mungkin nggak, tapi sekarang dia nggak punya pilihan. Dia baru ditipu Suduo 3 juta. Dan lagi buru-buru mau anak laki-laki buat nerusin keturunan. Orang yang hampir tenggelam, meski cuma pegang jerami, bakal anggap itu tali penyelamat. Semoga dia benar-benar masuk perangkap. Kuda naga giok ini, dapat dari mana? Kuda naga giok ini ada masalah apa? Luar biasa, benar-benar luar biasa. Kuda naga giok ini, sekali lihat udah jelas giok putih kualitas terbaik. Sangat halus. Lembut, licin, buatannya rapi, memang harta karun. Bos Zhao, lihat kuda naga giok ini. Berapa tawaran Anda? Ini, paling banyak. 5 juta, giok ini turun-temurun dari leluhurku. Kalau Anda suka, kami juga rela melepasnya. Lalu tunggu apa lagi? Langsung kita tanda tangan kontrak. Maaf ya kalian berdua, lihat nih ingatanku. Hari ini ada beberapa pembayaran barang antik belum balik. Kalau 5 juta ini, bagaimana, beberapa hari lagi bisa nggak? Jangan khawatir. Giok ini pasti aku beli, jangan sampai dijual ke orang lain. Tunggu beberapa hari kalian datang lagi. Ini kartu namaku. Bos Zhao tenang, kuda naga giok ini pasti disimpan buat Anda. Baik, baik, baik. Kalian berdua hati-hati di jalan. Chen Xiang, sebelumnya kan baik-baik saja? Kok tiba-tiba putus? Kak Hi, kita nggak cocok. Orang tuaku desak aku nikah. Udah terima mahar orang 88 juta. Bilang kalau aku nggak pulang, bakal potong kakiku. Apa? Kak Hi, ini ramuan rahasia punya anak laki-laki yang kucari orang. Rebus 3 kali sehari, harus ingat minum tepat waktu. Chen Xiang, aku nggak biarin kamu pergi. Cuma 88 juta kan? Aku bayar. Langsung kuberi 100 juta. Nanti kalau lahir anak laki-laki, semua rumahku kuberikan padamu. Kak Hi, kamu ini ngapain sih? Aku cuma gadis desa, nggak pantas buatmu. Aku suka ketulusanmu, suka kamu bisa kasih aku anak laki-laki. Ayo, sekarang kita ambil uangnya. Kak Hi. Gak apa-apa, 100 juta udah dapet. Terus gimana? Mundur dulu. Uangnya kamu simpan baik-baik.
Mbak, malam ini masak ayam buat tambah tenaga. Ada apa lagi? Nemuin duit? Lebih enak dari nemuin duit. Iya. Masalah Suduo belum bilang ke Yun Fan. Halo? Aneh. Yun Fan itu kenapa? Nggak angkat telepon lagi. Jangan telepon lagi. Dia nggak bisa angkat. By way, maksudmu apa ini? Kamu tahu Yun Fan di mana? Dia di mana? Dia di mana sih? Bilang dong. Bu, Yun Fan di mana? Aku juga nggak tahu. Tapi beberapa hari lalu, aku dengar Suduo telepon sama orang. Bilang mau culik siapa. Kalau gitu Yun Fan. Nggak heran aku denger dia telepon sama seseorang beberapa waktu lalu. Ngomongin soal penculikan. Nggak nyangka, yang diculik ternyata Yun Fan. Ayo, lapor polisi. Ikannya udah kering. Waktunya diambil. Itu anak kita. Cepet ikutin. Aduh, siapa sih nggak punya etika? Sampah dibuang sembarangan. Yun Fan, kamu mau kemana? Apa ini? Yun Fan, kamu kenapa jadi begini? Anakku? Anak kita. Mbak, kamu gimana? Leher korban ada bekas tali kail, dan ada lebam mayat di mana-mana. Waktu kematian sudah lebih dari 72 jam. Tunggu laporan pemeriksaan keluar baru tahu detailnya. Pak Polisi, tolong beri keadilan buat kami. Suduo yang bunuh anakku. Cepat tangkap dia. Polisi sedang menyelidiki. Kamu jangan bikin ribut lagi. Siapa yang Anda maksud Suduo? Ada buktinya? Suduo adalah selingkuhan anak saya. Dulu dia bawa anak haram, tinggal di rumah kami. Saya sendiri dengar dia telepon seseorang. Bicara soal penculikan. Membunuh Sandera. By way, kau berani menipu saya. Semua perbuatanmu akan saya ungkapkan. Akhirnya kau datang. By way, sekarang saya paham. Dari awal kau tak pernah berniat bayar saya. Kau mau monopoli sendiri. Semua harta Hiki yang tua itu. Tapi kau, langkah demi langkah habisi semua tabungan saya. Bahkan suruh saya jual rumah. Iya. Terus kenapa? Suduo! Dasar kau bunuh Yun Fan. Berani datang lagi? Kembalikan anak saya. Lepaskan saya. Apa? Yun Fan mati, saya bukan pembunuhnya. Saya tidak membunuh. Semua ini perintah Bai Wei. Dia yang suruh Chen Feng bunuh Yun Fan. Dia juga suruh saya tipu uangmu. Ibu, ayah, bukan saya. Suduo, kenapa bilang begitu? Yun Fan kan suami saya. Saya bunuh dia dapat apa? Tadi kau bilang lain. Dasar pengkhianat. Sampai sekarang, mau lempar kesalahan ke Bai Wei. Benar bukan saya, dia. Kenapa tak percaya? Darah? Cepat antar saya ke rumah sakit. Tolong antar saya, mohon. Anak saya hilang, uang saya habis semua. Bai Wei, mati pun tak akan saya lepaskan. Uangmu itu kan hasil kuras dari saya. Sekarang cuma dikembalikan. Kau yang suruh Chen Feng salah bunuh. Saya suruh dia culik kau. Chen Feng bilang, saat Yun Feng mati, dia mohon ampun.
bilang kalau dilepas, dia akan buka rahasia. Kau menyewa pembunuh. Tidak mungkin, Yunfen jelas sangat mencintaiku. Suduo, kamu dicurigai menghasut pembunuhan. Sekarang kami akan menahanmu dan menangkapmu setelah kamu sembuh. Bukan aku, dia yang menyuruh. Dia dalangnya, bukan aku, bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Anakku, kenapa nasibmu begitu sial? Tinggalkan aku dan ayahmu, bagaimana kami hidup? Ayah, Ibu, tim penegak hukum sudah ambil bukti dari rumah kosong di seberang. Dari penyelidikan, Suduo yang menyewa Chen Feng untuk bunuh Yunfen. Suduo sudah ditangkap. Wanita kejam ini. Kalau Chen Feng mana? Chen Feng hilang. Ayah, Suduo lakukan ini semua cuma untuk tipu uang. Kamu bilang, kalau giokilin kuno yang dia beli buat kalian, itu asli nggak? Mohon lihat, giok kilin ini. Dari dinasti Song bukan? Berapa harganya? Paman, dari mana dapat barang ini? Ini bukan barang dinasti Song, jelas buatan minggu lalu. Baru dibuat. Ngawur, ini jelas barang antik dinasti Song. Imitasi Song, kerajinannya memang bagus. Mungkin ahli yang buat, tapi cuma batu biasa. Bukan giok sama sekali. Kalau dihitung kerajinan, harga pasaran, cuma 300-an. Apa? Tolong lihat lagi, kami pernah ke sini, di sini. Seorang bos bernama Zhao yang lihat, bilang harganya 5 juta. Betul. Orang inilah. Di sini nggak ada orang. Bernama Zhao Rantian. Siapa bilang? Barang ini bernilai 5 juta? Cari dia, Pak. Cepat telepon bos Zhao ini. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Selesai, kami dijebak Suduo. Pak, bagaimana kalau kita ambil Anan kembali? Sekarang, dia satu-satunya keturunan Yunfen. Kalau nggak punya anak perempuan, keluarga Hi benar-benar putus keturunan. Siapa bilang? Keluarga Hi mau putus keturunan. Chen Xiang. Chen Xiang. Chen Xiang, kamu di mana? Chen Xiang menghilang. Kakak Baiwei. Uangnya semua ada di sini, Sisi Hikyang. Kamu mau selesaikan bagaimana? Kalau dia tahu kamu tidak ada, pasti dia akan gila. Jangan buru-buru, kamu kirim dulu nomor rekening bankmu. Janjiku 100.000 itu, sekarang saya transfer. Kamu, anak perpencalan. Lari akak, kamu hidup enak ya. Lupa di rumah masih tunggu maharmu. Buat beli rumah adikmu. Aku tidak pulang. Lepas, dia anakmu. Kenapa aku harus jual hidupku buat ganti rumahnya? Dia sekarang dewasa, punya pilihannya sendiri. Kalau berani paksa dia lagi, aku laporkan polisi. Siapa kamu? Aku urus anakku, mana urusanmu? Lepas, aku tidak pergi. Pergi, nanti kaki kamu katakan. Kamu campur tangan paksa perkawinan, cukup buat hukuman setengah tahun. Mau coba? Kamu tunggu saja. Nanti ada hari kamu menyesal. Penipu. Semua penipu. Suduo tipu aku. Chen Xiang juga tipu aku. KTP itu palsu, namanya juga karangan. Ini sudah jam berapa? Kok Baiwei belum pulang? Sudah siang jam 12, entah dia kemana. Baru telepon dia,
satu pun tidak diangkat. Kamu bilang, jangan-jangan Bai Wei di luar ada orang lain? Yun Fan baru meninggal belum lama, dia berani. Anan, seru nggak main di kemah? Sudah dapat teman baru? Seru. Tapi ibu, kakek masih marah nggak? Apa dia masih mau kirim Anan pergi? Tidak lagi. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa bawa Anan. Jauh dari ibu. Tidak akan pernah. Anan, kenapa di sini? Bukannya aku suruh Dok. Jual dia ke desa? Bai Wei, cuma perempuan. Sembunyikan anak. Mati saja. Aku sudah tidak punya apa-apa. Kenapa? Kenapa kalian bisa hidup enak? Mati. Semua mati saja. Ibu, ini rumah baru kita. Ada mainan yang banyak banget. Rumahnya kebakaran, cepat selamatkan orang. Ada yang terjebak di dalam, minta bantuan. Selamat tinggal, Bai Wei. Untuk bantu aku, sampai bunuh orang, pantas enggak? Kalau aku nggak bunuh dia yang bakal bunuh kamu. Aku nggak punya duit, nggak punya kemampuan. Semua orang ngehinain aku, cuma kamu. Setiap beli ikan, selalu kasih aku uang lebih dikit. Bai Wei, aku. Chen Feng. Chen Xin itu teman sekelas Anan. Aku bantu kamu. Ya udah seharusnya. Makanya, aku bantu kamu. Ya udah seharusnya. Habis semua urusan ini. Tolong jagain Xin Xin dengan baik buat aku. Tenang aja. Pak, kenapa? Kayak kehilangan jiwa gitu. Ada apa sih? Yang bukan urusanmu, jangan ikut campur. Gimana sih ini? Berdasarkan rekaman CCTV, Hikiam, kamu sengaja bakar rumah dan lukain orang. Sekarang ikut kita ke pos polisi, untuk diperiksa. Bakar rumah dan lukain orang? Nggak mungkin. Suamiku selalu taat hukum. Pasti ada salah paham di sini. Bai Wei, coba bilang ke bapakmu. Bu, bapak sengaja bakar rumah tua temanku. Aku sama Anan hampir aja mati terbakar. Anan kok bisa di sini? Bai Wei, dia kan bapak kandung Yun Fan. Walaupun dia bikin kesalahan, ngapain juga? Kamu kan baik-baik aja di sini, nggak kenapa-napa. Ngapain suruh orang bawa dia pergi? Bu, maksud ibu, karena aku masih hidup, jadi kesalahan bapak. Nggak usah dituntut. Di dunia ini, nggak ada aturan kayak gitu. Kita kan satu keluarga. Kamu nggak bisa ngerjainnya sampai segitunya? Kenapa kamu tega banget sih? Terus waktu kalian jual Anan ke desa, pernah mikir nggak kita satu keluarga? Kamu udah tahu semuanya? Aku nikah sama Hyun Fan selama ini. Selalu kerja keras tanpa mengeluh. Ujung-ujungnya, malah mau bakar aku sampai mati. Kamu pantas. Karena kamu, bagaimana Yun Fan bisa meninggal? Orang sepertimu memang membawa sial buat suami, hidup di dunia ini. Hanya jadi bencana. Sayang sekali. Sekarang cuma aku si bencana ini yang bisa menyelamatkanmu keluar dari sini. Apa maksudmu? Selama aku memberikan surat permintaan maaf, kamu tidak perlu masuk penjara. HMPH, kamu sebaik itu? Tentu saja. Tidak. Kalau mau aku berikan surat permintaan maaf, beri aku 2 juta. Mimpi kamu.
Benarkah? Kalau aku kasih kamu 2 juta, kamu benar-benar bisa menyelamatkanku keluar? Tenang saja. Begitu uang masuk rekening, aku pasti akan berikan surat permintaan maaf. Ada kartu di lemari saya, di dalam kartu ada tepat 2 juta. Aku akan kasih tahu kamu passwordnya. Kamu harus menyelamatkanku keluar ya. $2 juta dari rumah ini, semuanya buat kamu. Cepat tanda tangani surat permintaan maaf, supaya ayahmu bisa dibebaskan. Surat permintaan maaf, aku tidak akan tanda tangani. Apa yang kamu katakan? Uang ini, awalnya memang ditinggalkan orang tua saya untuk kita. Kalian sudah menelannya selama 5 tahun. Sekarang, cuma mengembalikannya ke pemilik asli. Kamu serigala tidak tahu berterima kasih. Kami yang beri kamu makan dan tempat tinggal. Kamu balas kami seperti ini. Itu kan ayah kandung Yunfen. Ayah kandung? Ketika dia bakar kami, mengapa dia tidak pernah berpikir Anan adalah cucu kandungnya? Ketika dia jual Anan ke desa, mengapa dia tidak berpikir itu adalah daging dan darah Yunfen sendiri? Aku tidak peduli, kamu harus menyelamatkannya keluar. Kalau tidak, aku akan laporkan kamu. Laporkan kamu menipu uang kami. Ini adalah surat keterangan warisan yang ditinggalkan orang tua saya untuk saya. Tertulis jelas di sini, semua harta milik saya dan Anan. Apakah kamu yakin kamu yang benar? Membawa bencana. Apa bencana yang sudah saya buat? Menikahi wanita sepertimu ke rumah ini. Oh iya Bu, saya lupa memberitahu kamu satu hal. Hikyang tersangka perdagangan anak. Dia tidak akan bisa keluar seumur hidupnya. Suamiku, suamiku. Selesai, Kak Baiwei. Li Qiangdong mengaku semuanya. Katanya dia kasih Hikyang 50.000. Hikyang yang masukkan Anan ke mobil. Bagus, kerja bagus. Tim penegak hukum bilang, ikuti jejak ini. Bisa bongkar beberapa sarang perdagangan manusia. Anak-anak perempuan yang diculik itu. Mereka akan diselamatkan, seperti kamu, seperti Anan. Penculikan anak? Saya sama sekali tidak tahu. Apa buktinya? Tangkap orang sembarangan. Ayo pergi. Betul, kamu yang terima 50.000 dari saya. Kamu sendiri yang dorong cucumu ke mobil saya. Rekaman di mobil saya ada, Pak Polisi. Saya lapor sendiri, tolong dikurangi hukumannya. Tante Baiwei. Ayahku kapan pulang? Katanya mau belikan Transformers. Sin, ayahmu. Kerja di luar kota, lama baru pulang. Nanti, Tante Baiwei yang jaga kamu, ya? Apa karena aku sakit habis banyak uang? Ayah baru pergi jauh-jauh? Ibu bilang kalau kita sembuh, dia pasti pulang. Benarkah? Bu, kita kan mau ke rumah sakit? Jenguk Chensin? Kok aku juga dirawat? Karena Anan kita juga perlu operasi bypass jantung. Anan, Kak Jiangning juga datang. Anan jangan khawatir, habis operasi. badan sehat, nggak perlu minum obat lagi. Bu, uang dari mana? Dulu kakek nenek tinggalkan uang untuk ibu. Pesan khusus, cuma buat Anan. Biar Anan kita sehat lagi. Bu, aku nggak takut operasi, aku berani. Anan hebat banget. Kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Obat ini udah kedaluarsa, kubuang ke got. Kedaluarsa? Ini obat Anan baru ambil kemarin. Terus, si penguras duit itu mending mati aja. Yunfen hilang, si tua masuk penjara. Simpan dia, cuma nambah susah. Dia cucumu sendiri. Kamu tega sakiti dia?
Terus, dia cuma pengutang. Dia yang bunuh Yunfen. Sekarang mau bunuh keluarga kita. Mending dia duluan mati. Wang Yunfen. Kamu orang yang sangat jahat. Kematian Yunfen adalah karma untukmu. Kamu... Aku tidak enak badan. Cepat. Cepat ambilkan obat antitrombotikku. Yang kamu maksud ini, ya? Ya, cepat, berikan padaku. Sayang sekali. Yang baru saja kamu tumpahkan. Sepertinya ini obatnya. Bagaimana mungkin? Ibu, apa kamu lupa? Obat antitrombotikmu disimpan bersama obat jantung Anan. Kenapa bisa begini? Tenang saja, Bu. Aku tidak akan diam saja melihatmu mati. Dokter, bagaimana kondisi ibu mertuaku sekarang? Pasien mengalami serangan trombotik otak, tidak minum obat antitrombotik tepat waktu, dan melewatkan waktu terbaik untuk perawatan. Sekarang separuh tubuhnya lumpuh, bicaranya juga tidak jelas. Apakah bisa pulih? Sulit untuk dipastikan. Tolong, dokter. Berapapun biayanya, harus sembuhkan ibu mertuaku. Kami akan berusaha menggunakan obat dan program rehabilitasi terbaik. Tapi Anda harus siap mental. Di usianya ini, efek sampingnya mungkin akan menetap seumur hidup. Terima kasih, dokter. Ibu, dokter bilang kamu kena serangan trombotik otak. Sekarang sudah lumpuh separuh. Tapi tenang saja. Aku akan merawatmu. Cih! Kamu berani-beraninya kamu pukul aku. Ibu, dengar kata. Dokter, menantuku memukulku. Cepat tangkap menantuku. Tante, menantu Anda sangat baik pada Anda. Kamar rawatannya VIP, obatnya juga yang terbaik. Anda masih mau apa lagi? Jangan macam-macam lagi. Kalau sampai menantunya pergi, nanti menyesal tidak akan ada gunanya. Tidak apa-apa. Orang tua hanya sakit, emosinya agak tidak stabil. Kita sebagai anak muda hanya berusaha membuatnya nyaman. Kamu sangat baik pada orang tua. Ada apa yang bisa Anda bicarakan dengan kami? Terima kasih, dokter. Bu, jangan berusaha sia-sia. Tidak ada yang percaya padamu. Tunggu saja. Tunggu Pak Tua keluar. Dia akan mengurusmu. Baiklah. Nanti saya akan mengunjungi penjara dan memberitahunya secara langsung. Di mana surat pengampunan? Uangnya sudah saya berikan padamu. Kenapa kamu masih tidak mau menolong saya keluar dari sini? Hikiang, kamu tidak bisa keluar dari sini. Apa maksudmu? Ini aku yang memaksa Suduo menjebakmu dan membujukmu mengeluarkan uang. Investasi bisnis barang antik juga aku yang rencanakan. Yang menyuruh Chen Xiang mendekatimu. Yang menyuruhnya menggunakan janji melahirkan anak laki-laki untuk menarikmu mengeluarkan mahar 100 juta. Kamu dan Hyun Fan. 600 juta yang kamu curi dari tanganku. Sekarang sudah kembali ke tanganku lagi. Kamu wanita licik. Jangan terlalu emosi. Masih ada satu hal yang lupa aku kasih tahu kamu. Ibu kena serangan trombosit otak beberapa hari yang lalu. Dia tidak sempat minum obat anti trombus. Sekarang dia sudah lumpuh. Kamu. Bagus sekali kakak Baiwei. Dokter bilang Anan. Operasinya sangat berhasil, selanjutnya hanya perlu istirahat dengan baik. Pasti akan selamat dan sehat. Anan, kamu baru selesai operasi. Apakah ada bagian badan yang tidak nyaman? Apakah biaya operasinya sangat mahal? Jika kakek tahu nanti, marah bagaimana? Anan sayang, jangan khawatir, kakek dia tidak akan pernah memarahi Anan lagi. Mulai sekarang, Anan kita bisa bermain di rumah sendiri. Memainkan mainan favorit, makan makanan yang kamu suka. Tidak akan ada orang yang memukul atau memarahimu lagi. Benarkah? Nanti aku bisa belajar berenangnya?
Tentu bisa. Anan, kalau kamu sudah sehat, kakak akan ajak kamu berenang. Ajar kamu menahan napas. Oke. Halo, boleh tanya apa yang terjadi dengan orang tua yang tadi di sini? Kelihatannya keadaannya sangat kritis. Pasien itu tekanan darahnya terlalu tinggi, pembuluh darah otaknya pecah. Harus segera dioperasi. Kenapa masih berdiri di sana? Bukannya kita mau membeli makanan untuk kedua anak? Tunggu sebentar lagi. Halo, boleh tanya bagaimana hasil operasinya? Apakah Anda keluarga pasien? Ya, Operasi gagal, pasien sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Turut berduka cita. Jiang Ning, nanti kamu beli makan sendiri ya. Kamu mau apa? Tentu mau kasih kabar baik ini ke ibu mertua. Keluar. Ibu, sebencinya itu lihat aku. Aku datang hari ini bawa 2 kabar baik buat ibu. Yang pertama, Anan sudah berhasil operasi. Bypass jantung. Asal istirahat cukup. Nanti dia bisa hidup sehat dan bahagia kayak orang normal. Satu lagi, tentang ayah. Ibu tenang aja. Dia kedepannya nggak perlu lagi menderita di penjara. Dia keluar? Nggak, dia meninggal baru beberapa menit lalu. Hipertensi picu stroke gagal diselamatkan. Kamu bohong. Dia nggak mungkin mati. Nggak mungkin. Petugas kamar jenazah baru aja bawa jasadnya. Mau lihat? Dasar kamu. Kamu bunuh seluruh keluarga kami. Aku bunuh kamu. Bunuh. Wang Yufen, kondisi kamu sekarang. Sendiri aja susah. Mau bunuh aku? Bunuh kamu. Terus, sang Raja Singa berhasil. Usir penjahat yang serang hutan, pakai kecerdasan dan keberaniannya. Lindungi semua hewan lain di hutan. Anak nanti kalau udah gede, harus jadi orang kayak Raja Singa ya? Tapi Mama, kalau udah gede, Anan cuma mau jadi orang kayak Mama. Mama pengecut. Nggak berguna. Anak nanti, jangan jadi kayak Mama. Nggak kok, apapun yang terjadi, Mama pasti lindungin aku. Mama orang paling berani di dunia. Mama contoh buat aku. Ada apa, Kak Baiwei? Hik yang mati, Wang Yufen lumpuh. Uangnya juga balik, masih ada yang bikin khawatir? Hari ini Anan bilang, pengen jadi orang kayak aku. Itu kan bagus. Kamu emang contoh buat dia. Tapi semua yang kulakukan ini adalah aku yang menipu Hikiang. Merancang agar mereka mengambil uang, bahkan menyaksikan sendiri mereka menuju jalan buntu. Aku tak ingin Anan merasa, hanya dengan siasat licik kita bisa menang. Tapi mereka memukulmu, menjual Anan, bahkan menelan uangmu. Apakah semua itu juga harus dimaafkan? Aku tidak menyesali balas dendam pada mereka. Aku hanya ingin Anan tahu, berbuat salah harus menanggung konsekuensinya, termasuk diriku sendiri. Kak Baiwei, apa yang ingin kau lakukan? Aku mau mengaku, Chen Feng membunuh. Karena membantuku. Aku tak bisa biarkan dia menanggung sendirian. Kukatakan sekali lagi, aku sama sekali tidak menyuruh Chen Feng untuk membunuh Hyun Fen. Aku hanya menyuruhnya menculik Bai Wei saja. Aku beritahu kalian, Chen Feng dan Bai Wei sudah lama saling kenal. Mereka sudah lama bertemu. Malam saat Hyun Fen tewas, Mereka bertemu. Ini bukan perbuatanku. Bukan aku. Halo, petugas hukum. Saya mau mengaku. Bai Wei, Anda diduga menyembunyikan kejahatan. Sekarang ikut kami. Tak disangka. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu dia. Bai Wei, Anda karena menyembunyikan kejahatan dan pembunuhan Chen Feng. Dihukum penjara 2 tahun. Sudah 2 tahun tak bertemu. Kok malah jadi mudah nangis? Kak Baiwei,
2 tahun ini aku memikirkanmu setiap hari. Ayo, panggil Mama. Cepat. Mama. Tante Bai. Pintar. Kalian sudah anak besar. Jangan nangis, ya. Jangan nangis. Jiangning, 2 tahun ini, terima kasih. Karena merawat mereka. Membuat studimu tertunda, kan? Kak Baiwei, antara kita tak perlu banyak kata. Aku sudah mengajukan cuti ke sekolah, menunggumu keluar penjara. Setelah kuserahkan kedua bocah ini kepadamu, aku akan kembali bersekolah. Mama, saat Mama tak ada, aku selalu mendengarkan kata-kata Kak Jiangning. Dan sekarang aku pulih dengan baik, bahkan masuk tim renang sekolah. Aku juga sangat patuh. Pintar. Ayo, kita pulang. Dulu kukira, tugas wanita adalah mengurus suami dan anak, serta bersabar dalam diam. Untuk kehidupan yang aman, hingga menghadapi perselingkuhan dan kekerasan suami. Dihina dan diinjak mertua yang dihormati, baru aku sadar. Mengalah terus takkan dapatkan rasa hormat. Hanya membuat kebaikanmu diinjak-injak. Aku tak mau terjebak lagi dalam sangkar keluargahi. Semoga kalian juga punya keberanian ini. Bahkan dengan segenap tenaga berjuang berubah, jalan yang ditempuh sendiri. Setiap langkah berarti.